Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengaku Pak Rusmianto. Kami ingin mempresentasikan materi terkait aset tetap tidak berwujud. Saya, Alexandria Asipriyono, akan menjelaskan tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat diidentifikasi, dikuasai oleh perusahaan, dan dapat memberi manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik aset tidak berwujud. Yang pertama ada teridentifikasi, dapat diperjualbelikan atau timbul dari hak kontraktual hukum. Yang selanjutnya ada pengendalian. Entitas menguasai manfaat ekonomi dan dapat membatasi pihak lain. Selanjutnya ada manfaat ekonomi masa depan. Dapat menghasilkan pendapatan dan dapat mengurangi biaya. Yang selanjutnya ada klasifikasi aset tidak berwujud. Yang pertama ada masa manfaat ekonomi terbatas, yaitu masa manfaat ekonomi yang dibatasi. Contohnya ada hak paten. Yang kedua ada masa manfaat ekonomi tidak terbatas. Contohnya ada goodwill dan merek dagang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengakuan awal dan pengukuhan aset tidak berwujud. Prinsip pengakuan aset tidak berwujud diakui jika ada 3 poin penting berikut ini. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar mengalir ke entitas. Biaya perolehan dapat diukur secara handal. 2. Diperoleh melalui kombinasi bisnis diakui terpisah dari goodwill jika dapat diidentifikasi. Pengukuran awal nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Tidak semua pengeluaran internal dapat dikapitalisasi, dan di sini saya akan menjelaskan satu demi persatu dari ketiga poin di atas. Aset tidak berwujud diakui jika memenuhi 2 kriteria utama. Yang pertama, profitabilitas manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara handal setelah memenuhi kriteria tersebut. Aset tidak berwujud diukur pada saat awal sebesar biaya perolehan atau cost, kecuali jika diperoleh dari kombinasi bisnis yang menggunakan nilai wajar atau fair value. Yang kedua, aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah. Jika aset diperoleh melalui pembelian langsung, pengukuran awal dilakukan berdasarkan biaya perolehan yang meliputi harga beli, biaya masuk, dan pajak yang tidak dapat direstitusi. Biaya langsung terkait untuk membuat aset siap digunakan, misalnya legal fees. Biaya yang tidak dapat didistribusikan langsung seperti pelatihan atau biaya administrasi tidak dikapitalisasi dan diakui sebagai beban. Kedua, aset tidak berwujud melalui kombinasi bisnis. Jika aset diperoleh sebagai bagian dari akuisisi perusahaan, business combination, nilai awal ditentukan menggunakan nilai wajar fair value pada tanggal akuisisi. Aset tidak berwujud wajib diakui terpisah goodwill meskipun sebelumnya tidak diakui oleh entitas yang diakuisisi. Contohnya merek dagang internal. Perusahaan target dapat diakui setelah akuisisi karena memenuhi identifiability dan dapat dinilai wajar. Ketiga, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Tidak semua pengeluaran internal dapat dikapitalisasi. Perbedaan perlakuan tergantung tahap aktivitas. Yang A, tahap penelitian, research phase, bertujuan menemukan pengetahuan baru, tinggi ketidakpastian. Semua biaya dibebankan sebagai beban periode berjalan. Contohnya, penelitian formula, studi kelayakan. B, tahap pengembangan, development phase. Biaya dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud hanya jika semua 6 kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian aset. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan aset. Yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual aset. Yang keempat, potensi manfaat ekonomi masa depan. Yang kelima,
ketersediaan sumber daya memadai. Yang keenam, biaya pengembangan dapat diukur secara handal. C. Biaya lain yang tidak dapat dikapitalisasi. Pengeluaran berikut selalu dibebankan meskipun terkait dengan pengembangan perusahaan: biaya pemasaran dan promosi, biaya pelatihan, biaya startup dan pra-operasi, biaya situs website. Berdasarkan ISAK 14, biaya situs web hanya dapat dikapitalisasi jika situs tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Biaya seperti riset awal, perencanaan, promosi, hosting, dan pemeliharaan dibebankan sebagai beban. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan konsep masa manfaat aset tidak berwujud dan perlakuan akuntansinya. Masa manfaat aset tidak berwujud sama dengan periode di mana aset tidak berwujud diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Ada dua kategori utama. Yang pertama, masa manfaat terbatas atau finite useful life. Aset mempunyai batas waktu penggunaan yang dapat diestimasi. Contoh, paten, lisensi berjangka, hak cipta dengan jangka waktu. Untuk perlakuan akuntansinya itu diamortisasi selama masa manfaatnya secara sistematis atau seringkali menggunakan metode garis lurus. Dilakukan penelaahan jika ada indikasi perubahan masa manfaat. Jika estimasi berubah, perlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi atau prospektif. Yang kedua, ada masa manfaat tidak terbatas atau indefinite useful life. Tidak ada batas waktu yang dapat ditentukan secara handal. Contoh, merek yang sangat kuat, goodwill yang tidak segera habis. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu tidak diamortisasi tetapi wajib diuji penurunan nilai atau impairment secara periodik setidaknya tahunan untuk goodwill, indefinite life, intangible atau ketika ada indikasi. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pertama itu intangible, diakui awalnya sebesar biaya perolehan. Setelah itu entitas memilih model pengukuran, boleh cost model atau nilai tercatat dikurangi amortisasi dan akumulasi impairment. Atau jika memenuhi syarat dan pasar aktif tersedia boleh menggunakan revaluation model. Banyak perusahaan tetap menggunakan cost model. Selanjutnya, pengungkapan yang biasanya diperlukan atau disclosure yaitu kebijakan akuntansi yang dipakai, masa manfaat yang digunakan atau alasan mengapa aset dianggap indefinite, jumlah tercatat per kelas aset tidak berwujud, selanjutnya beban amortisasi untuk periode berjalan, informasi impairment, dan perubahan estimasi masa manfaat dan dampaknya. Apa itu amortasi? Amortasi adalah proses alokasi biaya perolehan aset tidak berwujud, seperti paten, lisensi, franchise yang memiliki masa manfaat terbatas, menjadi beban sepanjang periode waktu aset tersebut memberikan manfaat ekonomi. Tujuannya adalah menerapkan prinsip pencocokan atau matching principle. 1. Prinsip perhitungan. Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus. Kenapa menggunakan metode garis lurus? Karena metode ini paling umum digunakan karena kesederhanaannya dan asumsi manfaat yang merata. Rumus utamanya itu beban amortasi tahunan dibagi masa manfaat tahun. Penting masa manfaat yang digunakan yaitu masa manfaat yang paling pendek antara batas hukum atau kontrak atau manfaat ekonomi yang diperkirakan nilai residual value-nya. Umumnya dianggap 0. Contohnya itu paten 100 juta, masa manfaat 10 tahun. Dan beban amortasinya yaitu 10 juta per tahun. Untuk pencatatan jurnalnya, ada penyesuaian pencatatan bahkan untuk mengakui beban dan mengurangi nilai aset di neraca. Beban amortasi di debit yaitu 10 juta dan akumulasi amortasi ada di kredit yaitu dia 10 juta juga. Dan 3. Pelaporan nilai buku amortasi mengurangi nilai historis berwujud di neraca secara bertahap. Nilai buku, biaya perolehan dikurang oleh akumulasi amortasi setelah 1 tahun. Nilai bukunya itu 100 juta dan nilai amortasinya itu 10 juta dan hasilnya yaitu 90 juta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perlakuan aset tidak berwujud menurut PSAK dan perpajakan, serta dampaknya terhadap koreksi fiskal. Menurut PSAK, biaya yang berkaitan dengan aset tidak berwujud harus dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya adalah biaya tersebut harus memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi, biaya tersebut tidak langsung dibebankan, tetapi dicatat sebagai aset dan kemudian diamortisasi selama umur manfaatnya. Namun perlakuan ini berbeda dengan perpajakan. Dalam perpajakan, pengeluaran untuk aset tidak berwujud umumnya langsung dibebankan atau diamortisasi sesuai ketentuan fiskal yang sudah diatur oleh undang-undang. Artinya, perpajakan tidak selalu mengikuti penilaian atau estimasi yang digunakan dalam PSAK. Karena adanya perbedaan perlakuan antara PSAK dan perpajakan, hal ini menyebabkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut harus disesuaikan melalui koreksi fiskal agar perhitungan pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pengujian penurunan nilai aset tidak berwujud. Pengujian berdasarkan indikasi penurunan nilai aset tidak berwujud harus diuji apabila terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Artinya, jika ada tanda penurunan kondisi ekonomi, teknologi, atau kinerja aset, maka evaluasi impairment wajib dilakukan. Yang kedua, pengujian untuk aset tidak berwujud. Untuk aset tidak berwujud yang belum siap digunakan atau memiliki masa manfaat tidak terbatas, pengujian penurunan nilai harus dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Bahkan jika tidak ada indikasi penurunan nilai, hal ini dilakukan karena nilai aset tersebut lebih sulit diestimasi dan berpotensi mengalami perubahan nilai. Yang ketiga, penentuan nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan ditentukan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Kemudian, dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Jika nilai terpulihkan lebih rendah, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Penurunan nilai, impairment loss. Kesimpulannya, pengujian impairment bertujuan untuk memastikan bahwa aset tidak berwujud tidak dicatat lebih tinggi dari manfaat ekonomis yang sebenarnya dapat diberikan. Proses ini penting untuk menjaga penyajian laporan keuangan yang wajar dan akurat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud. Yang pertama, aset tidak berwujud disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Nilai yang ditampilkan merupakan nilai buku bersih, yaitu harga perolehan dikurangi amortisasi dan penurunan nilai atau impairment. Kemudian yang kedua, dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan wajib mengungkapkan beberapa informasi penting. Di antaranya adalah kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti metode amortisasi, perlakuan impairment, serta apakah biaya tertentu dikapitalisasi atau langsung dibebankan. Selain itu, perusahaan juga harus menyajikan informasi mengenai nilai awal, perubahan saldo, serta umur manfaat aset tidak berwujud. Yang ketiga, terdapat juga informasi tambahan yang dapat diungkapkan, misalnya biaya penelitian dan pengembangan, aset tidak berwujud yang dijadikan jaminan, serta penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk pengujian penurunan nilai. Dengan penyajian dan pengungkapan yang lengkap, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai aset tidak berwujud perusahaan.